Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Batang Asai. Sungai Batang Asai yang ada di Kabupaten Sarolangun yang ada di Provinsi Jambi. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Batang Asai adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Sarolangun. Sungai ini membentang dari Kecamatan Batang Asai hingga ke Kecamatan Pauh dengan panjang sekitar 104 km. Sungai ini merupakan sumber air penting bagi masyarakat setempat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi pertanian. Terbentuknya desa-desa di wilayah Provinsi Jambi tidak lepas dari latar belakang sejarah Provinsi Jambi yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan Jawa, yaitu Mataram kuno. Alkisah, dahulu kala ada 9 pemuda asal Mataram, Jawa yang melakukan perjalanan ke wilayah Jambi. 9 pemuda ini awalnya menetap di Jambi kota seberang, yaitu Tanjung Johor. Kemudian menyeberang Sungai Batanghari dan lalu tinggal di Danau Sipin. Dalam perjalanannya, 9 pemuda ini sepakat untuk memulai kehidupannya di wilayah Jambi dengan menyusuri Sungai Batanghari ke hulu. Setiap pemuda akan mendapat wilayah satu sungai hingga ke hulunya. Caranya, setiap bertemu muara sungai, air muara sungai tersebut kemudian ditimbang. Mana yang lebih berat dan mana yang ringan. Yang berat, timbangannya mendapat induk sungai atau sungai utama, sedangkan yang ringan timbangannya mendapat anak sungai. Masing-masing mereka kemudian sudah mendapat sungainya atau wilayah masing-masing. Hingga kemudian hanya tersisa 2 orang pemuda yang terus menyusuri Sungai Batanghari hingga sampai ke daerah Sarolangun. Di Sarolangun, keduanya bertemu 2 sungai, yaitu Sungai Tembesi dan juga Sungai Batang Asai. Yang masuk Sungai Tembesi itu tempat di Teluk Kecimbung yang kemudian tumbuh dan berkembang besar. Anak keturunannya adalah di Teluk Kecimbung itu kemudian disebut Marga Batin 8. Sementara 1 orang pemuda lainnya, yaitu Cokro Aminoto, melanjutkan perjalanannya menyusuri Sungai Batang Asai hingga ke hulu. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah pemuda itu ke daerah Muara Meredang atau Muaro Malko atau Meleko yang ada di wilayah Kasiro di Batang Asai. Dikarenakan susahnya menelusuri sungai tersebut, pemuda itu menamai sungai itu dengan nama Sungai Meresai atau sangat susah. Pada zaman kolonialis, yaitu penjajahan Belanda, karena susah menyebut nama Meresai, kemudian mereka menggantinya dengan nama Asai. Nama terakhir itu kemudian bertahan hingga saat ini. Perjalanan Cokro Aminoto menyusuri Sungai Batang Asai berlanjut hingga ke Renah Muara Dendang. Di Renah Muara Dendang, Cokro menetap karena berpikir di sanalah hulu sungai yang tepat baginya untuk menetap. Hingga pada suatu hari, dia mendapati sebuah mangkuk limau, yaitu tradisi masyarakat, yaitu mandi keramas ke sungai menggunakan jeruk purut. Jeruk purut yang hanyut dari hulu sungai. Mangkok ini bagi Cokro Aminoto merupakan sebuah sinyal yang menandakan adanya kehidupan lain yang ada di hulu sungai. Ia pun kemudian bertekad untuk kembali menelusuri sungai mencari sumber mangkok itu hanyut. Dalam perjalanannya ke hulu sungai, pemuda itu menemukan seorang gadis yang bernama Biaro, yang kemudian dipersuntingnya menjadi istri. Setelah menikah, keduanya berangkat ke hilir ke muara Sungai Batang Asai dan juga Sungai Tembesi, hingga kemudian menemukan danau di pinggir Sungai Batang Tembesi, yang kemudian disebut Danau Biaro. Dari perkawinan keduanya, mereka dikaruniai 5 orang anak yang disebut dengan Batin Delimo. Kelima anaknya itu kemudian berpencar. 1 menetap di Sarolangun, 1 di Ladang Panjang, 1 di Bernai, 1 di Lubuk Sepuh, dan 1 di Teluk Tigo di Sebakul.
Menetapnya salah seorang keturunan Cokro Aminoto di Teluk Tigo diawali dengan perjalanan Surya Diningrat, anak Cokro Aminoto, yang memilih kembali ke hulu sungai Batangasai. Dalam perjalanannya bersama rombongan keluarga kecilnya, ia kembali ke hulu sungai Batangasai, tempat tanah asal ibunya itu. Surya singgah dan bermalam di kawasan tak bernama. Pilihannya untuk singgah itu kemudian membuat ia memilih untuk menetap. Alasannya, potensi sawah di kawasan tempatnya singgah itu cukup untuk menghidupi ia dan juga keluarganya di masa yang akan datang. Kawasan itu kemudian ia beri nama Dusun Tuo. Nama dan kawasan itu bertahan hingga sekarang dan dapat dilihat pada sebelah kiri jalan saat memasuki desa Teluk Tigo. Biasa disebut warga sebagai sawah Dusun Tuo. Surya Diningrat dan juga keluarganya tidak lama menetap dan bermukim di sawah Dusun Tuo. Hal itu dikarenakan di kawasan itu tidaklah aman. Menurut cerita, selain serangan mistis atau sihir yang ada dari luar, keberadaan keluarga Surya Diningrat di sawah Dusun Tuo juga diusik oleh keberadaan hantu wok. Merasa tidak aman, Surya dan keluarganya kemudian pindah ke kawasan Masjid Ihsaniyah saat ini untuk bertahan dari serangan sihir dari orang luar dan juga hantu wok. Surya Diningrat membawa jembalang abang atau sebangsa jin dari laut sebagai ajimat. Sejak saat itu, kehidupan Surya Diningrat dan juga keluarganya aman dari serangan jin ataupun hantu. Dari situ, kemudian muncullah dusun yang bernama Teluk Tigo. Nama Teluk Tigo sendiri diambil dari jumlah teluk yang ada di sepanjang sungai Batangasai yang ada di wilayah dusun ini, yaitu Teluk Tepian Gedang, Teluk Tepian Langkap, dan Teluk Tepian Lebay. Surya Diningrat kemudian memiliki 7 orang anak, 6 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Raden Suaso, Raden Raja Laut, Raden Tengah Laman, Raden Serintik Hujan Paneh, dan Raden Alam Kerinci, Raden Kualang, dan Putri Mina. Selanjutnya dikisahkan juga asal mula nama Sebakul. Nama itu diambil dari cerita Putri Mina, anak dari Surya Diningrat yang hidup hingga berumur ratusan tahun. Usia yang tua itu juga membuat tubuhnya membungkuk. Hingga memasuki masa sisa-sisa akhir hidupnya, Putri Mina berwasiat untuk diasingkan ke Bukit Susur yang dengan cara memasukkannya ke dalam bakul besar. Ia berpesan, sebelum ada hujan beserta petir, jangan jenguk dia. Dan apabila sudah hujan dan juga terjadi petir, maka jenguklah dia. Lagi katanya, kalau ketemu harimau kumbang, bunga kumbang, atau elang kumbang, maka sebenarnya adalah dia. Setelah 7 hari diasingkan di Bukit Susur, datanglah hujan lebat disertai petir. Di saat anak cucunya melihat tempat ia diasingkan tersebut, Putri Mina tidak dijumpai lagi. Bakul tempat Putri Mina tadi sudah menjelma menjadi batu nisan. Dari cerita inilah Teluk Tigo dinamakan juga Dusun Sebakul. Itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Batangasai. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Sungai Batangasai yang terletak di Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi menawarkan pemandangan alam yang sangat menawan dan menjadi daya tarik wisata yang sangat menarik. Sungai ini terkenal dengan pemandangan hijau di sekelilingnya. Aliran sungai ini sering digunakan sebagai tempat perlombaan perahu arung jeram di tingkat nasional. Adapun kondisi dari arus sungai yaitu sangatlah deras. Adanya batu-batu besar yang sangat tajam dan dapat dijadikan suatu tantangan bagi para petualangan arung jeram. Selain itu, Sungai Batangasai juga menjadi akses menuju Danau Kaco, sebuah danau indah yang terletak di tengah hutan tropis. Sungai Batangasai melewati wilayah Kabupaten Sarolangun, tepatnya di antara Kecamatan Batangasai dan juga Kecamatan Pau.
Sungai ini memiliki panjang sekitar 104 km. Alirannya juga melewati hutan hujan lebat di Taman Nasional Kerinci Seblat dan membentuk perbatasan antara Sumatera Barat dan juga Jambi. Secara lebih detail, sungai ini memiliki dua cabang utama, yaitu Batang Asai Kiri dan Batang Asai Kanan, yang kemudian bertemu di daerah Pauh dan membentuk Sungai Tembesi. Sungai Batang Asai, yaitu Sungai Batang Asai Kanan, berhulu di Merangin, tepatnya di Sungai Bangko. Sedangkan Batang Asai Kiri berhulu di Sarolangun, di Sungai Sarolangun. Sungai Tembesi yang terbentuk dari pertemuan kedua cabang Sungai Batang Asai, kemudian mengalir ke hilir dan lalu bermuara di Sungai Batanghari, tepatnya di wilayah Muara Tembesi. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Batang Asai. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Jambi maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.